kita sebagai bapak ibu guru bertugas untuk menuntun anak-anak berpendidikan, mempelajari materi-materi yang kita ajarkan di kelas ataupun di luar kelas. Jadi kita tuntun sebaik mungkin untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kebahagiaan itu sangat perlu Bapak Ibu, karena jika anak bahagia maka materi yang akan disampaikan itu akan masuk ke dalam pikiran anak-anak dan bisa diterapkan untuk anak-anak. Begitu juga sebaliknya, bila anak-anak belajar dalam keadaan kurang bahagia atau kurang nyaman, kita sebagai guru belum bisa memberikan kenyamanan untuk anak-anak, maka materi yang kita ajarkan juga belum bisa maksimal hasilnya. Kebutuhan seorang petani, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, petani itu menanam padi. Menanam padi maka perlu dipersiapkan terlebih dahulu, mulai dari kondisi tanahnya, kemudian menanam bibitnya, kemudian memberikan pupuk, kemudian membasmi ulat-ulat ataupun jamur yang tumbuh di padi tersebut. Begitu juga dengan seorang pendidik atau guru, yang mana kita merawat anak-anak, mendidik anak-anak mulai dari kecil dengan hati yang ikhlas, kemudian kita berikan pupuk yang mana nanti agar pembelajaran kita bisa masuk, bisa diterima oleh anak-anak, sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk kehidupan di masa depan. Bila kita laksanakan hal ini dengan baik, tentunya anak-anak akan menjadi orang yang sukses ataupun berprestasi. Itu ya. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus, respon, dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini adalah stimulus, respon. Sementara kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia pendidikan. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sering ya Bapak Ibu melihat anak-anak melakukan kesalahan, berbuat buruk, dan kita menganggap ini salah. Iya atau tidak? Ya. Nah itu padahal belum tentu hal itu salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak itu melakukan kesalahan, pasti ada tujuannya. Kenapa anak itu bisa melakukan kesalahan gitu? Kenapa, mengapa, hal itu perlu digali. Jadi jangan langsung menjudge bahwa itu adalah suatu kesalahan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri, bukan orang lain. Begitu juga dengan peserta didik kita atau murid-murid kita. Yang bisa mengontrol anak-anak adalah diri anak-anak sendiri. Kita sebagai guru mengarahkan, membimbing mana yang baik dan benar, itu saja. Tetapi pada dasarnya yang bisa mengontrol anak-anak adalah diri mereka sendiri. Saya bisa mengontrol orang, sudah. Pemaksaan ada pada saat kunjungan dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi ini ketika membuat sebuah keputusan, janganlah dengan pemaksaan, tapi dengan kolaborasi. Dibicarakan baik-baik dengan anak tersebut, dengan peserta didik kita yang memiliki masalah. Nanti akan tercapai suatu kesepakatan bersama, ataupun dia sendiri yang telah membuat keputusan mengenai apa yang telah dilakukan. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Jadi tidak ada yang menang kalah, tapi semuanya menang. Bapak Ibu juga menang, anak-anak pun juga menang. Gitu ya, tidak ada yang kalah. Sekarang disiplin. Disiplin ini artinya belajar, yang mana menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai.
mengubah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kedisiplinan di sini sangat penting ya Bapak Ibu, terutama di sekolah kita SMP Darul Hikmah. Kita menerapkan disiplin positif untuk anak-anak. Dan disiplin itu sendiri bukan hanya ditulis, bukan hanya diterapkan di peraturan, tapi kita berikan teladan yang baik. Memberikan teladan itu jauh lebih baik, jauh lebih mengena ke dalam diri anak daripada hanya memberikan aturannya seperti ini seperti itu. Jadi kita berikan contoh. Teori motivasi perilaku manusia. Ini ada beberapa macam motivasi nih Bapak Ibu. Yang pertama motivasi eksternal, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya. Kemudian lanjut pada teori eksternal lagi, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini biasanya Bapak Ibu kan sering kalau memberikan motivasi anak-anak itu dengan imbalan. Misalnya, siapa yang mau maju ke depan nanti akan saya berikan hadiah. Ya, seperti itu. Berikan apa Pak Zani? Permen. Ya. Sebenarnya ya Bapak Ibu, hal itu belum cocok untuk diterapkan kalau pada budaya positif ini. Kenapa? Karena motivasi anak-anak itu akan berbeda. Mereka termotivasi untuk mendapatkan permen itu atau mendapatkan hadiah itu, bukan untuk memperbaiki atau ingin mencapai apa tujuannya. Kemudian selanjutnya motivasi internal, tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ya, ini ya Bu, ketiga teori motivasi perilaku manusia. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang sudah saya singgung, bahwa memberikan teladan itu adalah hal yang paling utama. Bukan kita hanya memerintah saja, tapi kita juga memerintah diri sendiri, memberikan teladan kepada peserta didik kita. Nah, bagaimana cara menumbuhkan budaya positif? Nah, di sini ada budaya positif. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu tidak perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Kalau peraturan bagaimana Bapak Ibu? Peraturan yang adalah aturan yang harus ditaati. Kalau keyakinan kelas? Keyakinan itu sudah termasuk dalam peraturan yang juga harus ditaati, dijalankan juga. Ya, mirip ini. Tapi kita lebih memilih pada harus keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu lebih mengena untuk anak-anak. Jadi anak-anak meyakini bahwa hal ini harus dilakukan, hal ini yang telah disepakati, maka kita tidak boleh melanggar keyakinan yang sudah dibuat oleh anak-anak. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini beberapa contohnya ya. Nah, jadi ini untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam keyakinan anak-anak. Jadi motivasi tersebut ada dalam diri anak-anak. Untuk itu perlu adanya dibentuk atau dibuat keyakinan kelas di setiap kelas, Bapak Ibu. Kalau kemarin di kelas 8B saya sudah membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Misalnya sholat tepat waktu. Nah, sholat tepat waktu di sini di kegiatan kebiasaan kita setelah pembelajaran
kita kan sholat berjamaah zuhur, nah itu maka hal itu harus dilaksanakan oleh anak-anak baik di sekolah maupun di rumah. Keyakinan itu harus dijalankan, harus dilaksanakan oleh peserta didik kita yang ada di dalam kelas. Itu bisa menumbuhkan motivasi intrinsik. Ini ya Bu, ada sebuah lingkaran budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Ini saling keterkaitan. Nah ini sudah ada ya perbedaannya. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, tetapi kalau keyakinan kelas lebih kepada tanggung jawab. Setelah membaca, menggunakan buku di pojok baca, maka dia bertanggung jawab untuk mengembalikan. Bukan karena peraturan, jadi saya harus mematuhi, tidak, tapi lebih ke tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, tapi di sini menghormati orang lain. Jadi kata-katanya diganti, pilihan katanya diganti, bisa lebih meyakinkan anak-anak. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, sementara keyakinan kelas keselamatan, menghormati orang lain. Ini adalah beberapa contoh keyakinan kelas yang telah saya buat. Bapak Ibu guru bisa menerapkan ataupun menjadi acuan untuk membentuk keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, bagaimana jika terjadi pelanggaran? Tadi kan sudah dibentuk keyakinan kelas nih Bapak Ibu, yang mana anak-anak harus mematuhi atau melaksanakan keyakinan kelas yang telah dilaksanakan. Nah sekarang misalkan terjadi sebuah pelanggaran, maka kita bisa melaksanakan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi di sini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Jadi ketika murid tersebut ada kesalahan, maka kita harus membimbing untuk memperbaiki kesalahan itu, sehingga mereka bisa kembali pada mereka sendiri, kelompok mereka. Dan di sini ada identitas hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya biasanya memberikan hukuman untuk anak-anak sebagai bentuk pelanggaran atau yang telah dilakukan anak-anak. Sementara konsekuensi di sini sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu adalah pilihan. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, maka di sini lebih diberikan pilihan. Apa yang akan kamu lakukan ketika melakukan kesalahan A? Misalnya terlambat sekolah, apa yang akan kamu lakukan? Jadi diberikan kesadaran intrinsik mereka. Setelah mereka diberikan kesadaran, baru kemudian diberikan pilihan atas restitusi yang akan dilakukan. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah ini restitusinya. Perilaku murid akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman. Ini konsekuensinya ya. Sementara restitusi anak mendapatkan penguatan. Penguatan ini tentunya dari Bapak Ibu guru sekalian, ya, yang mana kita harus menerapkannya pada anak-anak. Ciri-ciri restitusi sendiri, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, ya, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran, bukan paksaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita memberikan tawaran, memberikan pilihan terhadap hukuman ataupun konsekuensi yang akan diterima oleh peserta didik.
Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, itu ditelaah lebih lagi. Dan sampai 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ya, Bapak Ibu, segitiga restitusi. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah. Kalau ada anak misalkan mencontek saat ulangan, maka kita sadarkan dahulu apa yang sudah kamu lakukan tadi. Kira-kira apa kesalahanmu sehingga kamu saya panggil di sini? Kita harus memvalidasi tindakan yang salah terlebih dahulu, sehingga anak-anak paham kenapa ya saya dipanggil di sini. Apa ya yang salah dengan diri? Ya ini Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan pada anak-anak kelas 9A dan 9B kemarin, ya, yang sedang terjadi beberapa permasalahan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pada seperti pada tugas belajar tujuan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu
dan diri sendiri. Kemudian apa yang akan kamu lakukan? Itu contoh segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi kita itu tidak hanya menyalahkan anak-anak, kita tanyakan apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka berbuat. Kita sadarkan dulu. Kita sadarkan dalam diri mereka. Setelah mereka sadar apa yang telah mereka lakukan, kesalahan apa yang mereka lakukan, baru kita kembalikan pada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Oh, berarti yang pertama tadi kejujuran karena mencontek. Yang kedua mengenai menghormati orang lain karena dia asik bermain rubik sendiri tanpa menghormati temannya yang lain yang sedang belajar atau konsentrasi pada saat pembelajaran seperti itu. Dan konsekuensinya atau restitusinya juga mereka sendiri yang membuat. Kira-kira apa yang bisa mereka lakukan dengan apa yang sudah mereka perbuat gitu. Jadi pemberian hukuman ataupun kesadaran bukan hanya main fisik atau bagaimana, tapi kita berikan kesadaran dalam diri mereka. Hal itu akan sangat mengena dan bisa diterapkan di saat ini maupun masa depan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga budaya positif yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa diterapkan di sekolah SMP Darul Hikmah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mewakili para murid SMP Darul Hikmah untuk menyampaikan pendapat tentang aksi nyata dari Bu Yana, yaitu budaya 5S. Budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Sangat bermanfaat bagi kami dan sudah kami terapkan baik di sekolah maupun di rumah. Budaya 5S ini menjadikan kami insan yang lebih baik, saling menghormati dan saling menghargai. Terima kasih kepada seluruh guru terutama Bu Yana telah melaksanakan aksi nyata budaya 5S ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari guru SMP Darul Hikmah. Saya Bu Yuni Puspitasari. Saya guru kelas 8 SMP Darul Hikmah. Saya rekan dari Bu Yana, guru penggerak dari SMP Darul Hikmah, yang juga ikut membimbing saya dalam guru penggerak. Setelah saya belajar bersama dengan Bu Yana, siswa kelas saya belajarnya sangat antusias sekali. Siswa di kelas saya belajarnya cukup aktif dan banyak perubahan-perubahan yang bisa diberikan dari program guru penggerak ini. Ini merupakan sesuatu kebanggaan bagi saya setelah mendapat bimbingan dari Bu Yana dari program guru penggerak yang diadakan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan Republik Indonesia. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Yana dari SMP Darul Hikmah yang sudah membimbing kami melalui program guru penggerak sehingga anak-anak di kelas saya belajarnya cukup aktif, cukup kreatif, dan mempunyai banyak perubahan.
Sekian dari saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.